Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu udah sekepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan, transfer seperti apa, dia jelasin. Saya juga kaget-kaget. Karena kan ini kan subholding ya. Subholding kan saya nggak bisa sampai ke operasional. Kinerja Pertamina kan bagus terus selama saya di sana gitu kan. Jadi kita nggak tahu tuh, ternyata di bawah ada apa kita nggak tahu. Nah jadi saya minta data, saya cuma sampaikan agenda rapat kita terekam, tercatat. Silakan di Kejaksaan Agung untuk meminta dari Pertamina. Nah, saya sendiri sampaikan bahwa ini ya sebatas itu kita tahu lah. Prediksi nama Ahok ikut jadi tersangka korupsi Pertamina, begini kata Kejagung usai pemeriksaan. Dari pernyataan Ahok usai diperiksa Kejagung, bahwa Kejagung jauh lebih banyak tahu tentang korupsi Pertamina daripada saya. Saya hanya secetek, Kejagung sudah banyak tahu, itu pernyataan Ahok. Tidak menutup kemungkinan Kejagung juga akan mentersangkakan Ahok atas kasus ini. Ahok dan sorotan kasus korupsi Pertamina, sejauh mana keterlibatannya? Kasus korupsi tata kelola bahan bakar minyak, BBM, di Pertamina kini menjadi sorotan tajam publik. Dengan kerugian negara yang ditaksir mencapai 193,7 triliun rupiah, penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, Kejagung, memanggil berbagai pihak terkait, termasuk mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ahok dipanggil sebagai saksi. Ahok menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Kamis, 13 Maret 2025. Pemeriksaan ini bertujuan menggali pengetahuannya terkait proses ekspor dan impor minyak mentah yang dilakukan oleh Pertamina dan anak perusahaannya. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harli Siregar, mengungkapkan bahwa Ahok diketahui memiliki pengetahuan tentang kegiatan ekspor minyak mentah tersebut. Penyidik melihat bahwa yang bersangkutan, Ahok, sesungguhnya mengetahui bahwa ada ekspor terhadap minyak mentah kita, ujar Harli. Namun, Harli menegaskan bahwa pengetahuan tersebut tidak serta-merta menjadikan Ahok sebagai tersangka. Penyidikan masih difokuskan untuk mendalami peran para tersangka berdasarkan keterangan saksi, termasuk Ahok. Ini kan pemeriksaan saksi, jadi tidak semua orang harus jadi tersangka. Jadi, bagaimana pengetahuannya terhadap perbuatan para tersangka itu yang difokuskan, jelas Harli. Reaksi Ahok usai pemeriksaan. Usai pemeriksaan, Ahok mengungkapkan keterkejutannya terhadap data yang dimiliki Kejagung. Menurutnya, penyidik justru memiliki informasi yang lebih lengkap dibandingkan dirinya. Jadi ternyata dari Kejaksaan Agung mereka punya data lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu sudah sekepala. Saya kaget juga, kata Ahok kepada wartawan. Ahok menambahkan bahwa dirinya selama menjabat sebagai Komisaris Utama hanya memantau melalui rencana kerja dan anggaran perusahaan, RKAP, tanpa terlibat dalam operasional sehari-hari. Kinerja Pertamina kan bagus terus selama saya di sana, jadi nggak tahu tuh ternyata di bawah ada apa kita nggak tahu. Ini wajar kita nggak tahu karena kita diataskan, sebagai Komisaris Utama, ujarnya. Pemeriksaan yang panjang. Ahok juga menjelaskan bahwa proses pemeriksaan memakan waktu cukup lama karena ia harus memberikan kesaksian terkait 9 orang tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya. Saya jadi saksi untuk 9 orang, tersangka, itu kan diulang banyak kenal, itu 9 orang kan terus dibaca lagi rangkap 2. Kamu kalau 9 kali 2 udah 18, masing-masing 7 halaman, kata Ahok. Para tersangka dan jerat hukum. Kejagung telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah 1. Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. 2. Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Produk Optimization PT Pertamina Internasional. 3. Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. 4. Agus Purwono, Vice President Feedstock. 5. Muhammad Keri Adrianto Riza, Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. 6. Dimas Werhaspati, Komisaris PT Navigator Katulistiwa. 7. Gading Ramadan Joedo, Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. 8. Maya Kusmaya,
Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Niaga. 9. Edward Corne, Heavy Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga. Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 Yungto Pasal 3 Yungto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Yungto Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP terkait tindak pidana korupsi. Potensi keterlibatan Ahok, bagaimana proyeksinya? Meskipun saat ini Ahok belum ditetapkan sebagai tersangka, sorotan terhadap perannya tetap hangat diperbincangkan. Pengetahuan Ahok terhadap proses ekspor dan impor, meski terbatas, menjadi salah satu poin yang terus digali oleh penyidik. Namun, keterangan yang menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat dalam operasional harian dapat menjadi dasar pertimbangan hukum. Kedepan, penyidikan masih akan berfokus pada pendalaman peran para tersangka. Jika ditemukan bukti baru yang menunjukkan keterlibatan aktif pihak lain, termasuk Ahok, bukan tidak mungkin akan ada penetapan tersangka tambahan. Kasus korupsi di Pertamina ini menjadi ujian besar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemeriksaan terhadap Ahok menandai bahwa penyidikan dilakukan secara menyeluruh dan tidak pandang bulu. Namun, proses hukum yang adil dan berdasarkan bukti tetap harus dijunjung tinggi. Publik ini menunggu hasil penyidikan lebih lanjut, sembari berharap agar kasus besar ini bisa terungkap dengan tuntas dan memberikan keadilan bagi semua pihak. Di balik meja di kursi tinggi ada permainan uang dan janji. Rakyat kecil membayar harga sementara koruptor menari di surga. Ekspor licik terbungkus di balik layar semuanya mulus. Tapi kebenaran tak bisa dibungkam, api keadilan siap menerkam. Minyak hitam, uang haram, siapa dalang di balik geram. Ratusan triliun lenyap begitu, siapa yang tertawa di singgasanamu. Saksi bicara pura-pura lupa, tapi bukti lebih banyak di sana. Mereka pikir kita buta, tapi hukum takkan diam saja. Tangan besi keadilan mati, ataukah kita masih berani? Jangan biarkan negara ini jadi ladang para pencuri. Minyak hitam, uang haram, siapa dalang di balik geram. Ratusan triliun lenyap begitu, siapa yang tertawa di singgasanamu. Minyak hitam, uang haram, siapa dalang di balik geram. Ratusan triliun lenyap begitu, siapa yang tertawa di singgasanamu. Hari perhitungan akan datang, tak ada tempat untuk bersembunyi. Tidak boleh terbakar, tapi hukum takkan pudar. Singgasanamu, singgasanamu. Saksi bicara pura-pura lupa, tapi bukti lebih banyak di sana. Mereka pikir kita buta, tapi hukum takkan diam saja. Hari perhitungan akan datang, tak ada tempat untuk bersembunyi. Minyak boleh terbakar, tapi hukum takkan pudar.
kecil membayar harga, sementara koruptor menaik di surga. Ekspor impor, licik terbungkus di balik layar, semuanya mulus, tapi kebenaran tak bisa dibungkam. Api keadilan siap menerkam. Minyak hitam, uang haram, siapa dalang di balik kelam? Ratusan triliun lenyap begitu, siapa yang tertawa di singgasanamu? Saksi bicara pura-pura lupa, tapi bukti lebih banyak di sana. Mereka pikir kita buta, tapi hukum takkan diam saja. Tangan besi, keadilan mati, ataukah kita masih berani? Jangan biarkan negara ini jadi ladang para pencuri. Minyak hitam, uang haram, siapa dalang di balik kelam? Ratusan triliun lenyap begitu, siapa yang tertawa di singgasanamu? Dunia. Minyak hitam, uang haram, siapa dalang di balik kelam? Ratusan triliun lenyap begitu, siapa yang tertawa